Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Semoga kabar Bapak Ibu baik-baik saja pada hari ini dan selanjutnya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan prinsip dasar dari asuransi sebelum Bapak Ibu memilih atau mempertimbangkan untuk membeli sebuah asuransi apapun dari perusahaan apapun, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pembelian yang optimal, yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Perkenalkan, nama saya Ujang Sanusi, saya dari Prudential. Saya bernaung dalam kantor agensi terbesar di Indonesia yang bernama GPS United. Kami berkantor di Apel Tower Central Park. So, Bapak bisa mendapatkan layanan yang terbaik dari kami melalui saya pribadi maupun tim saya untuk boleh berkonsultasi ataupun membeli asuransi sesuai dengan yang Bapak butuhkan. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasarnya dengan menggunakan whiteboard supaya Bapak Ibu ada visualisasi sehingga Bapak Ibu bisa memahaminya dengan lebih baik. Saya akan share whiteboard saya. Baik, dalam kehidupan ekonomi seseorang atau keluarga seperti keluarga Bapak dan Ibu dan keluarga saya, tentu level ekonomi masing-masing orang itu akan meningkat Bapak dan Ibu seiring dengan perkembangan waktu. Bisa saya gambarkan dalam sebuah grafik seperti ini. Jadi ini rentang waktu, ini level ekonomi. Tentu kita menyadari bahwa 5 tahun yang lalu, keadaan ekonomi kita tidak sebaik sekarang. Atau 10 tahun yang lalu, keadaan ekonomi kita jauh di bawah keadaan ekonomi kita saat ini. Itu rata-rata kondisi ekonomi di setiap keluarga, Bapak Ibu. Walaupun ada orang-orang yang tidak beruntung dengan kondisi ekonomi yang lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya atau dari waktu-waktu sebelumnya. Tetapi secara umum, kondisi ekonomi seseorang itu makin lama makin menaik. Nah, sebagai konsekuensinya, ketika level ekonomi seseorang itu naik, maka expense-nya pun naik, kebutuhannya pun naik. Jadi bisa saya gambarkan seperti sebuah bola, Bapak Ibu, yang makin lama makin besar. Jadi kita bisa lihat bahwa bola hari ini itu lebih besar daripada bola 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Apa sih bola-bola ini? Nah, bola-bola ini sebenarnya adalah beban ekonomi dari keluarga tersebut. Makin besar pendapatan dia dan makin besar income dia, maka beban ekonominya pun makin tinggi karena biasanya expense-nya pun meningkat. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, mungkin nggak sih bola-bola ini turun lagi menggelinding ke belakang atau turun lagi ke level sebelumnya? Tentu jawabannya mungkin. Ada beberapa hal Bapak dan Ibu yang bisa menyebabkan bola-bola ini turun lagi, seperti menggelinding lagi turun. Karena ini kan jalan seperti menanjak ya, kalau kita visualisasikan seperti jalan, maka dia akan turun lagi. Ada dua faktor yang menyebabkan bola ekonomi ini turun lagi, Bapak Ibu. Faktor yang pertama yaitu karena bangkrut. Bangkrut karena misalnya usahanya pailit, atau misalnya jobless di PHK, sehingga secara ekonomi menurun, nganggur terlalu lama, tabungan lama-lama kepake, akhirnya beliau turun lagi ekonominya seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan mundur ke belakang jauh. Akan tetapi, jika faktor ekonomi turun itu seperti alasan yang pertama, yaitu kebangkrutan, maka selama masih bisa bekerja lagi, selama masih bisa bisnis lagi, selama masih sehat, maka keluarga itu bisa recovery lagi, Bapak Ibu. Bisa kembali lagi, bahkan bisa lebih maju lagi. Tidak sedikit bahwa kita mendengar orang-orang yang pailit secara ekonomi karena usahanya bangkrut atau ditipu orang, dia mulai lagi dari bawah, dan pada akhirnya dia berhasil lagi. Bahkan lebih berhasil daripada waktu sebelumnya. Karena mungkin dia udah lebih berpengalaman, dia udah ngerti bagaimana tidak ditipu orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak dan Ibu. Akan tetapi, ada reason yang kedua yang menyebabkan bola-bola ini turun ke bawah dan rasanya sulit untuk diselamatkan. Apakah itu yaitu resiko kehidupan, Bapak Ibu? Apa resiko kehidupan? Contoh, kena kanker, kena stroke,
di mana orang yang kena kanker dan stroke pada umumnya sudah tidak bisa bekerja lagi, padahal beliau adalah pencari nafkah utama di keluarga beliau. Ibarat sebuah sumur, dialah sumber airnya. Ketika dia sakit keras, dia sakit kritis, maka tidak ada lagi orang yang membiayai keluarganya, maka level ekonomi keluarga tersebut otomatis langsung turun ke belakang, jatuh seperti bola-bola ini menggelinding balik ke arah belakang. Atau si pencari nafkah utama meninggal dunia, itu pun bisa turun lagi. Ekonomi berubah, keluarga yang ditinggalkan survive, maka turun lagi. Bisa turun bergantung seberapa jauh dia turun. Bisa turun sangat jauh, karena biaya hidup yang sudah tinggi, anak-anak masih sekolah, belum kuliah, dan sebagainya, sehingga turun itu makin jauh. Nah, bagaimana cara supaya bola-bola ekonomi ini tidak turun, Bapak Ibu? Kita perlu yang namanya segitiga pengaman, seperti halnya di, anggap aja kayak mobil, ke mobil ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bola-bola ini mau gelinding ke belakang, maka ketahan oleh segitiga pengaman ini Bapak Ibu. Nah, dengan segitiga pengaman ini, maka bola-bola ini tidak akan turun ke bawah. Setidaknya, walaupun tidak naik ke atas, dia stay di titik itu. Jadi kalau punya level ekonomi dengan pengeluaran 20 juta sebulan, setidaknya pengeluaran 20 juta sebulan keluarganya itu yang ditinggalkan atau yang sekarang harus merawat pencari nafkah utamanya yang sedang sakit kritis, setidaknya masih sama. Mereka bisa mendapatkan uang 20 juta per bulan dari segitiga pengaman ini, Bapak Ibu. Oke, sekarang apa itu segitiga pengaman? Mari kita zoom lagi. Kita perbesar ya Bapak Ibu ya, segitiga pengaman. Saya perbesar. Biasa dikenal segitiga pengaman atau segitiga proteksi. Supaya kehidupan ekonomi keluarga tidak turun ke belakang lagi atau bahkan sampai habis, turun ke titik nol lagi. Yaitu dengan mengaplikasikan yang namanya segitiga proteksi. Ini ada beberapa layer Bapak Ibu. Tentu ada dasarnya yang paling bawah. Nah, dasarnya ini adalah health protection atau perlindungan kesehatan. Jadi, dalam segitiga pengaman, perlindungan kesehatan itu yang paling utama harus dimiliki oleh keluarga tersebut sebelum memiliki proteksi yang lain. Oke, kita langsung kita menggunakan istilah asuransi, boleh. Asuransi kesehatan, itu adalah yang mandatori yang keluarga harus punya, Bapak Ibu. Pemerintah mencanangkan BPJS dan mengenforce semua masyarakat lapisan apapun itu sudah harus mempunyai yang namanya BPJS. BPJS itu sesungguhnya adalah proteksi kesehatan atau perlindungan kesehatan. Pertanyaannya kenapa harus memiliki health protection? Ketika orang mampu membayar biaya rumah sakitnya dengan uangnya sendiri. Oke. Health protection memang melindungi sebenarnya cash flow Bapak dan Ibu. Cash flow rumah tangga ya. Untuk sakit-sakit yang ringan, rawat inap yang hanya habis 10 juta, 20 juta, sebenarnya sebuah keluarga kalau terpaksa masih bisa menangani atau masih bisa menanggulangi dengan tabungan yang ada. Tetapi sekecil apapun, ini mengganggu cash flow Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah mencanangkan akan berlibur ke Singapura misalnya atau Malaysia dengan budget 35 juta yang sudah disiapkan bagi keluarga, pergi akan berlima, dan sebagainya, tiba-tiba si anak kena sakit demam berdarah, harus dirawat, menghabiskan 25 juta, maka uang yang tadinya sudah dicanangkan untuk jalan-jalan menjadi kepakai untuk biaya berobat rawat inap si anak. Ini yang namanya mengganggu cash flow. Makanya health protection perlu, setidaknya pertama untuk menjaga cash flow keuangan keluarga kita. Itu kalau sakitnya cukup ringan, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bayangkan kalau sakitnya berat. Ada nasabah kami lagi nyikat WC, pihak istri nyikat WC, jadi istrinya nyikat WC, tiba-tiba seperti terpleset dan jatuh duduk seperti kakinya agak ketekuk, sehingga tempurungnya itu, Bapak dan Ibu, ada ligamen yang putus di situ. Dia mengira itu
cuman seperti keseleo ya. Jadi dia ke dokter, memang dia tidak urut ya, dia pergi ke dokter, kemudian dia melakukan perawatan fisioterapi, tapi kok sudah berulang-ulang, ternyata nggak sembuh-sembuh dan sakitnya makin, pain-nya tuh makin berat. Akhirnya diteliti lebih jauh lagi, dilakukan analisa dan pemfotoan ya, foto mungkin MRI yang dilakukan atau ronsen, sehingga didapat kesimpulan bahwa ligamen putus. Dan ini harus dioperasi dan disambung. Sebenarnya ini hal yang bukan terlalu rumit buat dokter yang sudah ahli di bidangnya. Jadi operasinya pun sebentar, hanya mungkin 2-3 jam, tapi sebenarnya biayanya itu Bapak dan Ibu yang cukup fantastis. Jadi beliau itu habis sekitar 150 juta. 150 juta hanya untuk nyambung ligamen di tempurung atau di lutut, Bapak dan Ibu. Nah, kalau pengeluaran yang seperti ini sudah masuk ke dalam medium, saya bilang medium scale, yang akan drastis mengganggu tentu keuangan keluarga kita. Karena jumlah 160 juta bukanlah jumlah yang kecil, Bapak dan Ibu, untuk kebanyakan orang. Nah, kalau sempat ini terjadi, maka hampir bisa dipastikan keuangan keluarga itu cukup goncang, kecuali dia memang kaya sekali dan konglomerat. Tapi untuk kebanyakan orang, karyawan, pengusaha yang belum menjadi konglomerat, uang 160 juta hanya untuk berobat itu sesuatu yang cukup mengenaskan sebenarnya. Singkat kata, kita tidak cukup rela untuk mengeluarkan uang sebesar itu, hanya untuk menyambung ligamen sebenarnya. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu butuh yang namanya asuransi kesehatan. Biarlah pihak perusahaan yang membayar semua itu, yang menanggung semua resiko yang sudah kita transfer resiko kita ke perusahaan dengan membayar tentunya sejumlah premi. Nah, Bapak Ibu, jadi level pertama Bapak Ibu harus memiliki yang namanya health protection. Untuk health protection Bapak Ibu itu ada beberapa tipe. Nah, ini yang harus diperhatikan. Banyak perusahaan mengeluarkan tipe A, tipe B, dan C. Masyarakat kadang-kadang tidak terlalu tahu. Sampai ketika dia melakukan klaim, ternyata dia banyak nombok, dia harus bayar excess, yaitu biaya kelebihan yang harus ditanggung oleh si nasabah tersebut, baru di situ merasa, wah, kok saya udah punya asuransi tetap harus bayar, dan bayarnya besar lagi. Seperti itu. Nah, jadi kita perlu memahami bahwa memang ada beberapa jenis Bapak Ibu. Saya akan terangkan, secara umum, itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Jadi health insurance ya, dibagi dua. Satu yang kita sebut cash plan, yang satu card plan. Gampangnya cash plan ini, rate harian, misalnya maksimum 1 juta per hari, nanti tinggal dikali jumlah Bapak dan Ibu dirawat. Contoh, misalnya dirawat 5 hari, ambil yang plan 1 juta, berarti dibayar 5 juta. Kalau dirawat 10 hari, ya berarti 10 juta, karena dia ngambil yang per 1 juta. Cash, sistemnya reimburse. No matter cukup apa enggak, jatahnya segitu. Kalau lebih, boleh dibawa pulang, kalau kurang, nombok. Itu namanya cash plan, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah menjadi nasabah Prudential, ini dulu namanya ProMedical. Ini sudah jarang, walaupun masih kami jual, tapi sudah tidak attract lagi ke masyarakat. Jadi bisa dibilang ini sudah hampir hilang, dicoret. Karena pada dasarnya, dengan hanya rating 1 juta per hari, sudah pasti dipastikan itu tidaklah cukup. Seperti saya bilang, operasi ligamen hanya nginep 1 malam, berarti cuma diganti 1 juta. Padahal operasi itu menghabiskan uang 150 juta. Kalau kita nombok masih 149 juta, ya saya pikir sih punya asuransi agak sedikit percuma, Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua, card plan. Card plan ini sebuah kartu cashless ya, Bapak dan Ibu, yang dipakai untuk berobat ke rumah sakit. Jadi, rawat inap, tinggal gesek, pulang. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, ini yang sampai hari ini masih dijual dan sampai hari ini masih menolong masyarakat untuk memproteksi dirinya dari sakit dan rawat inap. Nah, card plan ini dibagi dua lagi, Bapak Ibu. Ada yang inner limit, ada yang exchange, atau bahasa Indonesia sesuai tagihan. Oke, yang inner limit
namanya juga inner limit. Jadi ada batasannya. Kamarnya dibatasin, roomnya misalnya ambil yang 1 juta per malam. Operasinya, maaf, operasinya ambil yang tipe misalnya 100 juta sekali operasi. Cukup nggak cukup? Harus cukup. Obat-obatan dibatasi misalnya 15 juta, 1 kali rawat inap, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi setiap item ini ada limitnya. Akibatnya kalau nanti kurang di item tertentu, maka ada ekses atau kelebihan biaya sehingga nasabah harus bayar. Operasi habis 150 juta, jatahnya cuma 100, kurang 50 juta. Obat-obatan habis 17 juta, jatah cuma 15, kurang 2 juta. Ekses ini semua nanti ditambahin, misalnya habis 75 juta, ini harus dibayar oleh nasabah. Selebihnya dibayar oleh perusahaan. Inner limit masih ada, Bapak dan Ibu, di pasaran, tapi juga sudah kurang favorit lagi. Sekarang yang favorit yang S-Charge. Apa itu S-Charge? Dibayar sesuai tagihan. Jadi nggak ada lagi rating kamar, dia hanya ngomong, Bapak dan Ibu pilih 1 bed atau 2 bed. Saya bercermin dengan produk Prudential ya Bapak Ibu ya, tapi saya rasa produk lain pun sama, mirip-mirip cara mereka mengolah paket-paketnya. Jadi pilih 1 bed atau 2 bed kartunya. Maksudnya kalau masuk rumah sakit, pilih yang 1 kamar sendirian atau berdua dengan pasien lain. Itu 1. Kedua, pilih coverage-nya. Mau Indonesia doang, Asia tidak termasuk Singapura, tidak termasuk Jepang, tidak termasuk Hong Kong. Kalau yang ini Asia full. Kemudian worldwide, dunia ya, minus USA. Ini worldwide, include USA. Itu Bapak Ibu. Jadi, ini sesuai dengan kebutuhan dan tentunya juga sesuai dengan budget yang sudah di-reserve oleh keluarga tersebut. Jadi, pilihlah kartu yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu memang punya satu kepentingan bahwa kalau saya sakit keras, cancer, stroke, apapun itu, saya langsung mau berobatnya di Singapura, maka Bapak Ibu harus ambil yang full Asia. Kalau di Prudential, ini namanya, kalau Indonesia ini bronze, harusnya lompat ini dulu ya, silver, baru yang ini gold. Ini platinum, ini diamond. Nanti kalau 1 bed, 2 bed, dibagi lagi. Bronze A itu 2 bed, bronze B itu 1 bed. Ini A, ini B, ini A, ini B. Sedangkan platinum dan diamond, nggak ada yang 2 bed, semuanya 1 bed. Jadi Bapak Ibu pertimbangkan, kalau memang punya kebutuhan akan berobat ke Singapura, ambillah yang gold B. Karena jangan ambil yang gold A, karena gold A itu 2 bed ya, tanggung. Apakah bisa dipakai Indonesia yang gold? Ya pasti bisa, karena kan dia full Asia. Oke? Kalau menurut Bapak Ibu gold B ini kemahalan, wah kayaknya nggak masuk budget nih, soalnya saya harus mau beli yang lain juga nih, mau beli protection income. Bapak Ibu bisa turun ke silver B, yang ini. Setidaknya Asia, kecuali 3 negara ini. Paling tidak masih bisa dibawa ke Cina, masih bisa dipakai di Malaysia, masih bisa dipakai di Korea dan Thailand. Itu negara-negara yang menurut saya masih bisa dipakai, kalau yang lainnya sepertinya tidak mungkin ya, karena berada di bawah Indonesia, seperti misalnya Brunei, Vietnam, Kamboja, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu membeli kartu rumah sakit yang S-Charge. Dan pastikan yang tepat sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu dan affordability dari Bapak dan Ibu. Jadi bisa juga di-upgrade. Misalnya sekarang udah bronze dulu deh, yang penting kalau dirawat di rumah sakit di Indonesia, kita udah bisa masuk yang 1 kamar. Kemudian selebihnya saya akan beli proteksi yang lain. Itu adalah hal yang bijaksana juga, Bapak dan Ibu. Daripada punya kartu rumah sakit yang super duper wah, misalnya punya sampai platinum, tapi dia nggak punya proteksi yang lain. Karena kita akan bahas bahwa segitiga ini ada bagian atasnya, Bapak dan Ibu. Kartu rumah sakit hanyalah baru bagian yang bawah, health protection.
Oke, kemudian selagi masih di kartu rumah sakit, saya membahas sedikit tentang yang punya prudensial ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada bronze, ada silver, ada gold, ada platinum, ada diamond. Untuk plafon tahunan Bapak Ibu, kan ada A sama B ya, A sama B, ini juga A sama B. Semua yang A itu plafonnya 2M per tahun plus boosternya 8M. So total 10M lah ya dengan boosternya. Jadi yang di refill itu yang per tahunnya 2M. Booster itu lifetime. Maksudnya adalah kalau 2M kurang, boleh pakai kantong Doraemon 8 miliar. Contoh, tahun ini habis 3M. Berarti kurang kan 2M plus 1M. 1M-nya ngambil dari kantong Doraemon ini, booster. Tahun depan di refill yang 2M. Yang 8M-nya tinggal 7M. Karena sudah kepakai 1M. Jadi kantong Doraemon atau booster ini tidak direfill ulang. Jadi dipakai sekali, dipakai dikit-dikit sampai habis. Kalau sudah habis tidak direfill. Yang direfill adalah yang depan ini yang 2M. Untuk yang B itu 3M plus 12M. Ini untuk dua ini ya Bapak Ibu ya, silver dan bronze. Kalau gold lebih gede, ini 5M, boosternya itu 30M. Itu Bapak Ibu ya. Ya, yang platinum sama diamond lebih gede lagi. Total maksimum kalau yang diamond ini 65M. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu afford untuk biayanya, sebenarnya gold adalah yang paling ideal. Secara budget tidak terlalu tinggi, seperti platinum dan diamond, tapi secara fungsional sudah bisa masuk ke area seperti Singapura, negara Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Karena belakangan ini saya tidak melihat ada orang yang berobat sampai ke US, atau Australia ya, atau Eropa. Belum, sampai hari ini jarang ya. Biasanya seputar-putar di Singapura, Hong Kong pun jarang, paling ke Guangzhou, Cina, dan sebagainya. Singapura, Cina itu menjadi, buat orang Indonesia itu yang menjadi destinasi berobat yang paling sering. Oke Bapak Ibu, jadi itu. Jadi ini punya prudensial. Kemudian apa sih kelebihan prudensial yang nggak ada di perusahaan lain ya Bapak Ibu ya untuk kartu rumah sakit? Itu memang saya harus merincikan lebih detail, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi saya untuk rincian lebih detail, tapi yang pasti highlight-nya adalah bahwa booster kita cukup besar, plafon kita juga besar, kemudian kita fokus di perawatan kankernya juga tinggi, semuanya SCAS ya, sesuai tagihan. Kemudian kita ada no claim bonus Bapak Ibu. Ini yang nggak ada di merek lain. No claim bonus ini jadi kalau saya punya kan Silver B ya. Silver B. Jadi satu bed, coverage-nya Asia, kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Plafon saya itu 3M per tahun. Plafon saya 3M per tahun, plus boosternya 12M. Jadi sesial-sialnya saya bisa pakai 15 miliar dalam satu tahun di tahun pertama. Kalau tahun kedua udah beda, karena saya punya NCB, no claim bonus. Kalau saya tidak pakai kartu saya karena saya sehat, maka saya dapat bonus 10% dari plafon awal. Berarti ini menjadi 3,3M plus 12M booster. Boosternya tidak naik, yang naik plafon tahunannya. Tahun depannya naik lagi, karena saya nggak pakai lagi, 3,6. Tahun depan naik lagi, terus saja naik. Sampai 5 kali naik. Atau dengan kata lain naik 50%. Jadi dari 3M naik mentok di 4,5M. 4,5M setelah mendapatkan 5 kali no claim bonus. So, saya akan punya 4,5M plus 12M. Inilah plafon saya, 4,5-nya tahunan. So, sangat cukup besar. Kebayang kalau yang gold kan 5M. Dia akan naik 5 kali menjadi 7,5M. Jadi kalau comparable dengan produk lain yang
setara dengan gold coverage-nya ya, Asia termasuk 3 negara yang saya sebutkan tadi, biasanya kita akan head to head di 5M-nya, tapi mereka nggak punya no claim bonus yang bisa naik sampai ke 7,5M. Dan no claim bonus ini, Bapak dan Ibu tidak perlu konsekutif. Jadi kalau Bapak Ibu pakai di tahun ketiga, ya nanti dapat lagi di tahun berikutnya kalau emang nggak ngeklaim. Ini nggak harus berurutan 5 tahun, 5 kali baru bisa dapat no claim bonus 5 kali. Jadi bisa alternate. Tahun ini ngeklaim, tahun depan nggak, 2 tahun ngeklaim lagi, tahun depannya enggak. Itu tetap dihitung sebagai penambahan plafon. Itu salah satu keunggulan kita, ada no claim bonusnya, di samping beberapa keunggulan lain yang Bapak dan Ibu bisa minta ke saya untuk set by set, kita membandingkan fitur demi fitur dari kartu rumah sakit prudensial terhadap yang lain. Oke, nah ini produk prudensial untuk asuransi kesehatan namanya Pru Prime Healthcare Plus atau Black Card. Kartunya hitam Bapak Ibu. Atau disingkatnya PPH Plus. Seperti itu. Jadi kita punya produk ini. Produk ini adalah produk berbasis unit link. Jadi produk itu basisnya sebenarnya PGB, Pru-link generasi baru. Seperti lemarinya, di dalamnya ada riders yang Bapak Ibu bisa shopping list, bisa ambil mana yang dibutuhkan. Salah satu ridersnya adalah PPH Plus. Riders lainnya apa? Oh, banyak riders lainnya Bapak dan Ibu ya. Ada kematian, ada manfaat kecelakaan, ada manfaat sakit kritis, ada manfaat payer, ada manfaat waiver, banyak sekali dalamnya PGB ini. Lemarinya namanya PGB, isinya namanya riders. Ini riders. Oke. Kita masuk lagi ke bagian yang kedua, Bapak Ibu. Bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua ini kita sebut income protection. Income protection. Kenapa disebut income protection? Karena sesungguhnya pencarian apa utama adalah sumber income bagi keluarganya. Seorang ayah yang bekerja adalah sumber income yang menghidupi keluarganya, Bapak. Seperti saya bilang tadi, seperti sebuah sumur yang memancarkan air. Begitulah seorang pencari nafkah utama dalam keluarga. Air ini dipakai untuk macam-macam. Untuk sekolah, untuk cicilan rumah, biaya sehari-hari, support orang tua, macam-macam. Jadi, income ini sangat fragile sebenarnya, Bapak dan Ibu. Jadi, ketika si pencari nafkah utamanya ini meninggal aja, maka income-nya akan di-stop. Jadi, sesungguhnya manusia mati membawa income-nya ke dalam liang kubur. Karena income-nya tidak bisa ada lagi. Kecuali orang tersebut punya passive income. Ada atau tiada dia, maka income-nya tetap berjalan. Seperti itu. Jadi, ketika orang mempunyainya aktif income, maka sangat riskan sebenarnya ketika dia terjadi sesuatu. Jadi, yang pertama itu adalah kematian yang menyebabkan income hilang. Yang kedua, sakit kritis. Yang menyebabkan income hilang, ini sebenarnya lebih parah Bapak dan Ibu. Yang kedua ini. Karena pertama income-nya hilang karena dia di PHK, karena sudah tidak bisa masuk selama setahun, katakanlah. Kalau meninggal, orang tersebut tidak membutuhkan biaya lagi. Keluarganya yang membutuhkan biaya. Tapi kalau orang kena sakit kritis, kena cancer, stroke, dan sebagainya, itu dia pun menyerap biaya lagi untuk kesembuhannya. Jadi double itu, Bapak dan Ibu. Oke, bagaimana cara kita
mengantisipasi resiko ini, maka kita harus punya yang namanya income protection. Ada beberapa cara kita mengimplementasikan yang namanya income protection. Income protection ini ada dua sebenarnya. Jadi Bapak Ibu mungkin sering dengar juga dari mungkin asuransi lain atau dari agent lain yang mengatakan ada income protection, ada asset protection. Ya bolehlah dibilang ini menjadi satu kesatuan. Jadi di segitiga ini boleh kita bagi dua sebenarnya. Yang satu income protection, yang satu asset protection. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, kalau pencernaan utama terkena sakit kritis, maka ketika sudah tidak ada uang lagi, maka asetnya akan dijual. That's why perlindungan sakit kritis bisa kita sebut sebagai asset protection. Karena asetnya yang kita jaga supaya tidak dijual ketika terkena sakit kritis. Oke, produk apa yang harus kita implementasikan dan bagaimana cara ngitungnya? Itu yang menjadi tantangan Bapak dan Ibu. Jadi jangan dibeli terlalu kecil-kecilan atau jangan dibeli juga over. Karena kalau dibeli kebesaran bukan makin baik sebenarnya, tapi ya mengganggu stabilitas ekonomi yang lain ya. Karena cash flow kan harus berjalan dalam sebuah keluarga. Rumus umumnya Bapak dan Ibu, kalau kita ngomong income protection, itu sebenarnya 200 dikali monthly expense. Dari mana rumus ini? Gampangnya gini. Kalau expense keluarga tersebut 20 juta per bulan, buat macam-macam ya, ada sekolah, transport, bayar telepon, listrik, air, beli makan, dan sebagainya, 20 juta sebulan, maka ketika si pencari nafkah utama meninggal, maka ini berhenti kan pengeluarannya. Karena ya suplainya sudah berhenti juga, rezekinya udah nggak ada, udah dibawa mati. Maka harus keluar uang 200 kali 20 juta. Sama dengan 4 miliar. Ketika pencari nafkah utama meninggal, maka Prudensial akan mencairkan uang sebesar 4 miliar pada keluarga Bapak Alex tersebut. Contoh Bapak Alex. Dengan uang 4 miliar ini, kalau ditaruh di deposito, kira-kira akan menghasilkan 20 juta per bulan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, dari mana angka itu ya gampang aja Bapak Ibu. Bunga bank kan deposito 6% rata-rata. Ya, dengan 4M kali 6%, nanti dibagi 12 menjadi bulanan, pasti keluarnya angkanya 20 juta per bulan, sesuai dengan kebutuhan dari keluarga tersebut. Apakah Bapak Ibu sudah mempunyai UP jiwa 4M atau income protection 4M untuk pengeluaran 20 juta per bulan? Kalau misalnya belum, usahakan Bapak Ibu memilikinya. Kalau berat 4M memilikinya, ternyata preminya besar, Bapak Ibu bisa gradual. Jadi pelan-pelan, bikin dulu 2M. Nanti later on baru tambah 2M lagi. Atau kalau memang masih berat 2M, bikin 1M. Nah, sampai umur berapa harus dibuat yang namanya income protection? Menurut hemat saya, income protection jangan dibuat terlalu lama. Contoh, bikin income protection sampai usia 99. Menurut hemat saya, ini agak mubazir. Apakah sampai 85? Apa sampai 75? Atau sampai 65? Atau sampai 55? Bergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Income protection ini untuk memproteksi siapa? Kebutuhan siapa? Biasanya, gampangnya Bapak Ibu, kita harus menghitung sampai anak kita yang paling kecil sudah mandiri. Contoh, anak yang paling kecil usia masih 5 tahun. Yang gede 10 tahun. Ukuran kita bukan pada si kakak, tapi pada si adik. Sampai si adiknya mandiri. Bisa bekerja sendiri. Di situ kita sudah ada titik aman. Karena kalau suatu terjadi, anak sudah mandiri. Semua anak sudah mandiri. Anggap aja anak mandiri itu di usia 25 tahun.
Usia Pak Alex sekarang 30 tahun. Berarti kalau 25 tahun, 5-25 tahun, ini kan hanya butuh 20 tahun masa perlindungan. Karena setelah 20 tahun, anaknya sudah mandiri. Kalau gitu ini bikin sampai usia 50 tahun saja. Supaya UP-nya bisa kita gede dapatnya. Nah, karena 50 tahun ini nggak ada, minimal 55, Bapak Ibu yang masih muda boleh bikin sampai 55. Atau, kalau terlalu khawatir 55, ya sampai 65. Jangan bikin sampai 85, 90, dan sebagainya. Karena makin spend-nya makin ke sana, preminya makin tinggi, Bapak dan Ibu. Lebih baik Bapak Ibu belanja yang lain, yang lebih perlu di asuransi ini. Seperti itu. Jadi belilah kalau di Prudential ada produk namanya Link Term. Ini murah. Bikin sampai, kalau memang kebutuhannya untuk memprotek anak, bikin sampai 55, bikin UP yang besar. Seperti itu. Atau sampai 65 tahun, kalau mau lebih aman sedikit. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan Prudential ada produk bagus nih yang namanya Prucinta. Nah, ini murah sekali produknya. Ini mekanismenya bayarnya hanya 10 tahun. Tapi manfaatnya dipakai 20 tahun. Sama UP Jiwa. Setelah 20 tahun, maka dia otomatis polisnya tidak berlaku lagi, tapi ada pilihan bisa diperpanjang for another 20 tahun lagi. Seperti itu. Nah, kehebatannya, kalau meninggal karena kecelakaan, maka kalau bikin UP 1M, kecelakaan dapat 3 kali, yaitu 3M. Kalau kecelakaannya di bulan Ramadan dapat 1 kali lagi, berarti dapatnya 4M. Ini produk syariah Prucinta, saya tidak membahas terlalu detail, tapi memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu bahwa income protection itu penting, tinggal bagaimana implementasinya dengan apa. Nah, kalau aset protection itu apa? Aset protection sama, kita jaga-jaga kalau mencari nafkah utama kena sakit kritis atau istrinya kena sakit kritis, maka banyaklah biaya yang harus dikeluarkan. Kan udah ada kartu rumah sakit PPH Plus, ngapain bikin lagi perlindungan sakit kritis? Nah, bedanya di sini Bapak dan Ibu. Ingat bahwa PPH Plus atau Health Protection itu membayar semua bill rumah sakit dengan plafon yang besar tadi. Tetapi sesungguhnya ketika orang sakit, itu seperti gambar gunung es seperti ini Bapak Ibu. Ini air ya, laut ya. Gunung es ini kan seperti ini ya, di laut. Kelihatannya kecil, tapi di bawahnya besar. Makanya kapal nabrak, yang lihat sangkanya kecil, tapi ternyata di bawahnya besar. Ini bill rumah sakit Bapak Ibu. Ini biaya-biaya lainnya. Ketika orang kena sakit kritis. Biaya apa? Ya biaya sehari-hari. Karena dia udah nggak bisa kerja, dia tetap makan. Anak sekolah tetap dibayar. Cicilan harus tetap dibayar, dan sebagainya. Ini justru besar. Nah, apa itu asuransi sakit kritis? Asuransi sakit kritis adalah ketika kena sakit kritis, maka diberikan uang cash dari Prudential untuk menanggulangi biaya-biaya ini. Ataupun biaya-biaya tambahan berobat, misalnya herbal dan sebagainya, vitamin. Itu kan nggak diganti sama asuransi kesehatan. Oke, nah kebetulan Prudential ada produk nih yang namanya PCB 88. Ini hybrid Bapak Ibu. Jadi triggernya itu death atau kritis, sakit kritis. Mana yang duluan ke trigger? Kalau dia kena sakit kritis dulu, keluar UP-nya. Kalau dia mati mendadak atau meninggal mendadak, keluar juga UP-nya. Nah, yang menarik dari PCB 88 dan Prucinta yang tadi, itu premi kembali 100%.
jika nasabah atau tertanggungnya itu tidak mengalami musibah sesuai dengan yang dia beli. Atau singkat kata, dia nggak meninggal dan dia tidak kena sakit kritis. Dia bisa cairkan kembali preminya utuh 100%. Jadi, PCB 88 itu isinya kematian dan sakit kritis. Oke, ini rentang waktu saya gambarkan. Sifatnya PCB 88 itu begini Bapak Ibu. Ini hari ini bikin polis, hari pertama. Ini tahun ke-20. Dia bayar preminya bisa pilih mau 5 tahun aja, 10 tahun aja, atau 15 tahun aja. Setelah itu, bebas premi. Perlu menjamin manfaatnya tetap berlaku. Berbeda dengan produk unit link. Kalau Bapak Ibu sering dengar bayar 10 tahun aja, itu sesungguhnya nggak committed dari perusahaan. Jadi bayar 10 tahun, nanti lihat sisa nilai tunainya di situ. Kalau masih mencukupi untuk membayar cost of insurance di tahun-tahun berikutnya, maka polisi masih hidup. Tapi kalau kurang, maka polisnya akan lapse atau mati. Tapi berbeda dengan PCB 88 dan Purcinta. Dia guaranteed. Contoh bayar 5 tahun aja. Ya udah, polisi simpan aja Bapak Ibu. Ini berlaku. Berlaku sampai kapan? Sampai usia 88. Makanya disebut PCB 88. Kalau sampai usia 88 nggak meninggal juga dan nggak kena sakit kritis juga, maka UP-nya cair dengan sendirinya. Misalnya UP 2M, cair dengan sendiri 2M. Di ulang tahun, tertanggungnya di ulang tahun ke-89 atau 88 lewat berapa hari sudah bisa cair uang pertanggungannya. Dan bisa ada opsi di tengah jalan kalau memutuskan untuk menutup polis mau mengambil semua premi yang sudah distorkan, itu bisa dilakukan dari tahun ke-20 dan seterusnya. Tentu kalau ambilnya tahun ke-30, maka nilai preminya pun baliknya lebih dari 100%. Karena makin hari makin naik. Oke, itu PCB 88 dan Purcinta. Sama Purcinta juga premi balik 100% setelah 20 tahun. Ini. Premi cair. Itulah dasar dari kita memiliki asuransi, Bapak dan Ibu. Jadi kembali lagi, pertama, milikilah kartu kesehatan. Kalau sudah memiliki kartu kesehatan satu keluarga, maka boleh berlanjut ke piramid yang kedua nih, segitiga layer 2, yaitu income protection dan health protection. Kalau income protection sama health protection dan asset protection sudah punya, baru masuk ke paper asset. Apa itu paper asset? Singkatnya paper asset adalah multiplication asset. Jadi kalau punya aset 10 miliar, mau diturunkan ke anak cucu, kita bisa multiplikasi aset tersebut. Lebih dari 10 miliar dengan konsep paper asset ini. Tapi saya tidak bahas pagi ini karena ini agak beda konsepnya dan paper asset tidak bicara proteksi. Paper asset bicara masalah bagaimana menginvest atau memperbanyak harta aset dengan cara yang guaranteed. Itu yang disebut paper asset. Kalau Bapak Ibu berminat paper asset bisa menghubungi saya, nanti saya punya beberapa informasi video juga yang sudah saya buat tentang paper asset, maupun Bapak Ibu bisa konsultasi langsung dengan saya tentang paper asset. Begitu Bapak Ibu, jadi kembali lagi, milikilah health protection yang terbaik, yang affordable, yang sanggup Bapak Ibu bayar tidak mengalami satu goncangan ekonomi keluarga. Kemudian belilah income protection. Income protection kalau berbasis UP jiwa saja atau death saja itu murah banget. Bapak dan Ibu, apalagi Purcinta itu murah dan uangnya bisa balik. Kalau pakai unit link murah dan ada cashback.
di akhir masa-masa tertentu. Seperti itu juga, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu dapat offer dari agen, ini dibikinin UPJW 1M, Sakti 1M, Bapak Ibu ya harus ditelaah lebih jauh. Kenapa saya harus membeli itu, apa dasarnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, jadi inilah semua kriteria-kriteria di mana Bapak Ibu bisa menentukan pilihan. Oke Bapak Ibu, satu hal lagi saya ingin menyampaikan informasi, Bapak Ibu jangan ketrek dengan harga premi yang lebih rendah dari premi merek lain tertentu. Contohnya misalnya, ini kok Prudential preminya mahal ya, merek A, B, C itu lebih murah preminya. Nah, itu perlu diwaspadai Bapak dan Ibu dengan memahami konsep seperti yang saya jelaskan berikut ini. Biasanya, produk-produk unggulan itu adanya di unit link, Bapak dan Ibu. BCB88, Procinta itu bukan produk unit link, makanya dia garanted. Nggak usah ada fluktuasi saham dan sebagainya, dia nggak peduli, yang penting garanted. Tapi kalau produk unit link, nah ini harus hati-hati. Sesungguhnya, semua produk, baik itu unit link maupun non-unit link, ada yang namanya cost of insurance. Saya ingat COI. Cost of insurance. Inilah biaya yang dibayarkan oleh nasabah untuk mendapatkan jaminan akan resiko tertentu pada nasabah itu. Di saat umur 30, anggap aja cost of insurance-nya 400.000. Tapi di umur 55, cost of insurance-nya sudah tinggi. Katakanlah sudah 1,7 juta. Begitu umur makin tua, makin tinggi lagi cost of insurance-nya. Ini memang natural dari skim asuransi Bapak dan Ibu. Kenapa? Wajar. Karena makin bertambah umur, maka makin tinggi resiko yang terjadi pada orang tersebut. Karena resikonya tinggi, ya dia bayar premi lebih mahal. Atau bukan bayar premi, bayar cost of insurance lebih mahal. Apa yang dilakukan oleh perusahaan, sorry, saya gambarkan lagi. Apa yang dilakukan perusahaan, yaitu menempatkan yang namanya level of premi. Apa itu level of premi? Level of premi adalah sejumlah premi yang Bapak Ibu bayarkan. Jadi Bapak Ibu bukan bayar cost of insurance, tapi bayarnya premi. Tentu ada gap, cost-nya 400, preminya 1,2. Ini banget. 3 kali dari cost-nya. Buat apa Bapak dan Ibu? Buat menjaga ini. Jadi ketika sistem asuransi itu dibayar cost-nya saja, maka ada tantangan di mana ketika makin tua, cost-nya makin tinggi, orang makin nggak mampu bayar asuransi. Setelah pensiun, ketika income-nya drop, bahkan cuma dapat uang pensiun, nggak cukup untuk bayar asuransi. Padahal setelah tua, manfaatnya malah pengen dipakai. Sering masuk rumah sakit, sudah kena darah tinggi, akhirnya kena stroke, dan sebagainya. Walhasil, saat muda punya asuransi, setelah tua malah nggak punya asuransi karena nggak sanggup bayar cost-nya lagi. Nah, perusahaan akhirnya mencari sebuah cara, yaitu menetapkan yang namanya level of premi. Alih-alih bayarnya naik, nasabah bayarnya flat. Ya, kurva yang ini kan flat, Bapak dan Ibu ya. Alih-alih bayar 400.000, nantinya bisa jadi 3 juta di belakang, mendingan bayar 1,2 tapi flat. Nah, ini kan ada kelebihan nih sebenarnya, Bapak dan Ibu. Kelebihan ini dipakai oleh perusahaan untuk ngebayarin kekurangan bayarnya ini. Ini kan cost-nya udah makin tinggi, tapi kita tetap bayar 1,2 nih sampai sini. Nah, arsiran dari sini untuk ngejar untuk kekurangan di arsiran sebelah kanan. Siapa yang menentukan level of premi? Ya perusahaan. Nah, level of premi bisa nggak diturunkan oleh perusahaan? Bisa, Bapak Ibu. Kalau dia mau kompetitif, dia mau grab market, dia turunin aja. Mungkin dia bisa turunkan.
lebih tinggi, supaya dia menang melawan si 1,2 ini. Dia turunkan menjadi 900. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu dengan menurunkan level of premi, maka daerah yang diarsir ini menjadi lebih sedikit. Nah, dikhawatirkan tidak cukup untuk menutup daerah yang sebelah kanan ini. Ketika nggak cukup, apa yang terjadi? Polis akan lapse. Gitu Bapak Ibu. Jadi, prudensial menetapkan level of premi itu sudah proper, di mana sudah dengan satu hitungan yang matang. Walaupun mungkin kadang-kadang lebih mahal dari merek lain, tetapi mereka menjamin polisnya tidak lapse. Walaupun preminya tetap dibayarkan. Seperti itu. Jadi prudensial namanya juga pruden ya. Pruden itu kan sesuatu yang main aman, supaya dengan premi yang lebih tinggi mungkin dari pesaingnya, tapi aman. Nasabah bisa membayar terus dan bisa memakai manfaatnya. Jadi begitu Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan premi yang lebih murah. Pertama lihat produknya sendiri, sebenarnya tidak apple to apple ya. Ada kelebihan di sini, ada kekurangan di sana, dan sebagainya. Jadi harga itu sudah menjadi kompleks karena faktor-faktor tadi. Oke. Saya pikir sudah jelas semua ini buat Bapak Ibu yang ingin konsultasi. Kalau gitu, Pak, saya ambilnya apa dong? Bapak Ibu ya, saran saya kalau Anda orang muda, anak masih kecil, ambillah PPA Plus yang affordable kelasnya. Minim-minim aja bronze, paling nggak bisa di Indonesia 1 band. Atau silver, atau gold, yang bisa sampai ke Singapura. Atau kalau Bapak dan Ibu memang mampu dan punya penghasilan yang cukup untuk membeli yang jauh lebih baik, ya ambillah platinum atau diamond. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ambillah wajib punya yang namanya income protection. Ya, tinggal kali 200 aja pengeluaran bulanan. Kalau kita selama ini spending 30 juta, ya bikin 6M. Kalau spending 10 juta satu bulan, ya ambillah 2M. Sampai umur berapa? Sampai usia produktif saja, sampai anaknya mandiri semua. Kita bisa hitung anak paling kecil itu berapa, sampai produktif. Ya minim-minimnya aja ambil sampai 65, kalau mau aman. Boleh sampai 75, 85, dan sebagainya. Kalau merasa rugi, kayaknya bayar premi, ntar kalau nggak jadi, resikonya nggak terjadi, rugi aja bayar ke asuransi ya. Ya sebenarnya Bapak dan Ibu harus berpikir bahwa premi kita yang hilang itu sebenarnya lari ke orang lain yang melakukan klaim. Jadi ini kan saling tolong-menolong ya. Ketika saya kena musibah, saya ditolong oleh pelanggan prudensial yang lain. Ketika pelanggan yang lain mengalami musibah, maka saya menolong mereka gantian. Jadi seperti tolong-menolong dalam satu community yang besar. Seperti itu. Jadi jangan merasa duit saya rugi, hilang, pergi kemana, entah nggak tahu. Atau Bapak dan Ibu beli yang duitnya kembali, yaitu tadi PCB 88 dan Ucinta. Ini garansi 100% premi kembali ketika Bapak dan Ibu tidak pakai manfaatnya. Oke, begitu saja dari saya. Mudah-mudahan memberi pencerahan buat Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa hubungi kami untuk konsultasi, untuk belajar. Kami dengan sangat senang memberikan edukasi kepada masyarakat. Walaupun cuma sekedar tanya, silakan. Jangan merasa sungkan. Kami mensupport dengan sepenuh hati. Kami ingin Bapak dan Ibu mengerti benar, Bapak dan Ibu paham konsep asuransi ini baru membeli produknya. Seperti itu. Bagaimana membandingkan satu produk dengan yang lainnya, dengan kompetitor lain, ya Bapak Ibu bisa request ke kami akan bandingkan, dan kami akan kasih suggestion buat Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Sukses selalu buat Bapak Ibu sekalian, dan semoga Bapak Ibu juga sehat-sehat selalu. Terima kasih.